Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 2 Panggul kelas 9 yang saya banggakan, sebelumnya saya ucapkan dan saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap belajar meskipun dalam suasana pandemi. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak materi pelajaran kita kali ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang saya banggakan, kemudian untuk kompetensi dasar dalam pembelajaran materi kita hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita raih pada kesempatan ini, ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian qada dan qadar dan takdir dengan benar. 2. Membedakan pengertian takdir mu'alaq dan takdir mubrom dengan benar. 3. Mengilustrasikan bukti-bukti adanya takdir mu'alaq dan takdir mubrom dengan baik. 4. Atau yang terakhir, merinci manfaat beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Baiklah anak-anak, marilah kita bahas bersama-sama. Kita bahas satu persatu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian qada dan qadar dan takdir dengan benar. Qada secara bahasa artinya adalah berarti hukum, ketetapan dan kehendak Allah. Sedangkan qadar adalah secara istilah berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedangkan takdir adalah perwujudan dari qada dan qadar itu sendiri. Selanjutnya kita menginjak kepada tujuan pembelajaran yang kedua, yakni membedakan pengertian takdir mu'alaq dan takdir mubrom dengan benar. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia, seperti jenis kelamin, ajal, dan lain-lain. Sedangkan takdir mu'alaq adalah takdir yang masih bisa diusahakan oleh manusia, seperti kebodoh, kemudian diusahakan menjadi pandai. Seperti lagi sakit, diusahakan menjadi sehat, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengilustrasikan bukti-bukti adanya takdir mu'alaq dan takdir mubrom dengan baik. Di situ anak-anak bisa dilihat ada gambar ilustrasi. Yang pertama, ada seorang anak yang kurang pandai dalam belajar, kemudian dia tidak putus asa. Setelah itu dia berusaha untuk belajar dengan ikhtiar, belajar dan terus belajar, dan akhirnya karena tidak menyerah dan tidak mengeluh, akhirnya dia berhasil dan mencapailah kepandaian. Itulah takdir mu'alaq. Kemudian di bawahnya ada ilustrasi tentang takdir mubrom. Di situ ada keranda mayat yang diusung oleh beberapa orang yang menandakan bahwa itu adalah datangnya ajal seorang manusia. Bahwa ajal, usia, dan jenis kelamin manusia itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditolak oleh manusia, dan manusia tidak bisa merubahnya biar bagaimanapun. Itulah yang dinamakan dengan takdir mubrom. Anak-anakku sekalian, kita menginjak kepada tujuan pembelajaran yang keempat atau yang terakhir, yakni merinci manfaat beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Adapun manfaat iman kepada
qadha dan qadar, minimal ada 4 kriteria. Yang pertama, bisa menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. 3, bisa menumbuhkan sifat optimis. Keempat, dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa menyerap ilmu yang saya berikan. Dan tidak lupa, saya ucapkan kalian harus tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi ini. Sekian, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.